Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganjar Suganda Putra dengan NIM 1902982 dari Prodi Pendidikan Sosiologi angkatan 2019 kelas 3A, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester pendidikan resolusi konflik dengan dosen pengampu. Nah, selanjutnya mungkin manfaat yang didapat itu selama mengikuti mata kuliah pendidikan resolusi konflik. Sejauh ini manfaat yang saya dapatkan selama mengikuti kelas pendidikan resolusi konflik yaitu saya mengetahui jenis-jenis konflik. Salah satunya konflik intrapersonal dan konflik interpersonal. Nah, selain itu juga saya jadi tahu gitu nilai positif konflik. Maksud nilai positif di sini yaitu kita mendapat feedback yang positif dari kemampuan kita mengatasi konflik. Dan yang saya inginkan dengan mengikuti kelas pendidikan resolusi konflik ini yaitu saya bisa mengatasi konflik secara konstruktif dan menghasilkan solusi yang win-win solution. Nah, dari ketiga pilihan soal yang Ibu berikan, mungkin saya akan memilih soal nomor 2. Yang pertama saya akan menjelaskan gitu, dan di soalnya tersebut bagaimana penyelesaian konflik melalui negosiasi. Yang pertama negosiasi, yang kedua itu mediasi, dan yang ketiga arbitrase. Dan hasil penjelasan ini supaya bisa diketahui perbedaannya begitu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan negosiasi terlebih dahulu. Negosiasi di sini adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal gitu. Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan tersendiri semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi. Yang kedua itu ada penyelesaian konflik secara mediasi. Mediasi di sini adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Di sini pihak ketiganya tidak memiliki wewenang gitu untuk menempuh jalan atau solusi. Nah, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu solusi gitu yang diterima oleh kedua belah pihak tersebut. Nah, untuk penyelesaian konflik yang ketiga itu arbitrase. Arbitrase di sini kan tadi kita sudah dijelaskan ya, penyelesaian konflik secara mediasi itu melibatkan pihak ketiga, dan di sini juga arbitrase melibatkan pihak ketiga. Namun pihak ketiga di arbitrase ini memiliki wewenang gitu. Sedangkan tadi di mediasi pihak ketiganya tidak memiliki wewenang. Itu perbedaannya antara arbitrase dan mediasi. Di mana dalam arbitrase ini ada pihak ketiga. Namun pihak ketiga ini memiliki kekuasaan untuk menentukan penyelesaian konflik gitu. Dan yang poin kedua itu langkah gitu untuk dapat menghasilkan solusi yang win-win solution gitu dari ketiga cara penyelesaian konflik tersebut. Yaitu langkah pertama, yang pertama itu kita harus mengetahui permasalahan apa yang sedang dihadapi gitu. Mungkin dari pihak yang sedang bersengketa dan
dari pihak ketiganya sendiri itu mungkin harus mengetahui apa penyebab konflik tersebut. Dan yang kedua, tuntutan apa gitu yang sedang terjadi di kedua belah pihak tersebut. Apakah karena permasalahan dari satu pihak, kemudian satu pihaknya lagi mempermasalahkan, atau bagaimana gitu. Jadi intinya tuntutan apa gitu yang sedang diperebutkan istilahnya gitu oleh kedua belah pihak, sehingga kita harus mengetahui tuntutan apa dulu yang sedang disengketakan oleh kedua. Nah, yang terakhir yaitu mengetahui apa keinginan masing-masing yang sedang bersengketa, itu baik dari kedua belah pihak yang bersengketa maupun pihak ketiga yang membantu menyelesaikan konflik ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu gitu apa dari kedua belah pihak ini, mengapa mereka bisa bersengketa dan apa yang disengketakan gitu, apa tujuan kedepannya atau solusinya gitu. Apakah permasalahan ini hanya dari satu pihak, kemudian satu pihaknya lagi tersinggung gitu, seperti misalnya meng-copy paste tugas dan yang di copy paste ini mempermasalahkan gitu, dan tujuannya itu kita udah tahu, berarti itu kita jangan meng-copy paste, dan yang meng-copy paste ini harus meminta maaf gitu kepada yang meng-copy paste tugas ini. Mungkin sekian dari pemaparan dari saya, ya semoga bisa bermanfaat.